Halo, selamat datang di Ruang Serado. Pada video kedua kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah bagian penting pada interface RStudio. Yang kedua adalah bagaimana cara memanggil data. Dan yang ketiga adalah menjelaskan mengenai package pada R dan bagaimana cara menginstalnya. Langsung saja kita ke aplikasi RStudio yang sudah terinstall kemarin. Nah, setelah kita buka aplikasinya, tampilannya default akan seperti ini. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, bakal ada script, panel script, ada konsol, ada environment, dan ada file seperti ini. Di bagian konsol, kita bisa melakukan operasi aritmatika, misal 7 tambah 2, ataupun 8 kali 2. Jadi di sini bisa dilakukan operasi matematik, dan hal itu juga bisa kita lakukan di bagian script, misal 8 kali 2, 8 kali 2, lalu kita ketik Ctrl dan Enter. Jadi yang membedakan di sini, kalau di Windows itu harus memakai Ctrl dan Enter, sedangkan pada konsol itu cukup dengan Enter saja. Pada script ini kita juga bisa mendefinisikan sesuatu, ataupun di konsol. Misal di konsol kita ingin mendefinisikan tinggi pohon, ya, tinggi pohon. Jadi di RStudio ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Jadi yang paling lazim digunakan itu adalah menggunakan titik, tinggi pohon, atau menggunakan underscores seperti ini. Nah, untuk mendefinisikan kita perlu tanda panah, lalu ini strip, jadi seperti ini. Lalu kita kasih fungsi C untuk menginput data numerik. C begini yang artinya combine. Kita buka kurung, lalu kita ketik datanya berapa. 1, tinggi pohon misal 4, 5, dan 7 misal. Lalu bisa kita klik sebagai dengan enter. Nanti dia akan muncul di bagian environment karena kita sudah mendefinisikannya. Kita juga bisa melakukannya di bagian script. Misal kita ingin mendefinisikan tinggi pohon tadi. Atau karena dia sudah di bagian environment, kita bisa memanggilnya di script ini. Biasanya secara otomatis dia akan muncul, ya, secara muncul karena kita sudah pernah menginputnya. Lalu tinggal kita klik, lalu kita kontrol, kita enter. Dia akan muncul di sini nilai-nilainya. Nah, setelah kita mengetik sesuatu, kita bisa menyimpan script tersebut. Nah, ciri-ciri script yang belum tersimpan, dia akan berwarna merah. Misal kita gunakan cara menyimpan yang paling konvensional, yaitu dengan file, save, lalu kita pilih target kita di mana, tempat kita saving script kita. Misal kita klik di sini, lalu kita klik new folder, jadi kita nama belajar R, kita beri nama untuk folder kita studio, begitu. Lalu kita klik open, lalu kita save namanya, misal data tinggi. Oke, kita klik save saja. Scriptnya akan sudah tersimpan, jadi akan berubah jadi hitam. Namun kita akan coba untuk mengetik sesuatu lagi, satu misal, maka di sini warnanya akan merah, ya, merah. Jadi ini tandanya ada perubahan dan belum kita simpan. Untuk menyimpannya kita bisa klik ini, gambar disket ini, atau ketika kita punya beberapa script dan kita ingin menyimpannya bersama-sama, kita cukup klik tombol double disket ini, yang disketnya ada 2. Ketika kita sudah menyimpan dokumennya, maka kita bisa lihat juga di bagian folder D. Kita klik di sini, lalu klik yang tanda 3 tadi, titik 3, kita ke D, lalu kita pilih foldernya. Kita pilih foldernya tadi adalah belajar R, maka kita klik open. Nah, ini tandanya script kita sudah tersimpan dengan ekstensi R, jadi titik R ini. Ya, kita bisa juga memanggilnya di sini.
Jadi untuk memilih, jadi folder tadi sebagai working directory kita atau tempat kita beraktivitas termasuk menyimpan hasil dan menyimpan script kita, maka kita perlu klik more dan set as working directory. Seperti itu. Jadi kita otomatis akan muncul di sini. Jadi working directory pada R kita akan muncul di sebelah sini. Nah, untuk memudahkannya, jadi ketika kita buka lagi di suatu waktu, kita bisa juga menyimpannya di sini. Di script, lalu kita klik save lagi. Jadi ketika kita membuka dokumennya, kita langsung aja untuk memberitahu komputer kita bahwa kita ingin membuka working directory kita itu di folder belajar RStudio di storage D. Jadi kita tinggal klik aja nanti, Ctrl Enter dan tinggi pohon. Nanti otomatis akan terpanggil. Untuk yang kedua, kita akan coba memanggil data. Jadi pada R ini, selain kita bisa menuliskan data itu langsung di konsol, tapi saya rasa itu sangat ribet. Jadi biasanya saya memakai Microsoft Excel untuk mengetik dokumen saya. Misal kita buka dulu. Jadi kita buka dulu Excel-nya. Misal kita sudah muncul seperti ini, jadi kita bisa mengetik data yang kita dapatkan. Jadi misal kita punya nomor, lalu spesies, lalu ada tinggi pohon, lalu ada juga diameter mungkin. Jadi kita tinggal aja ketik informasi yang kita inginkan. Jadi kita biasanya tali sheetnya seperti ini, kita contoh akasia, kita klik aja informasi yang kita ingin input, tingginya juga bebas ya, kita misal random between 8 sampai 12, maka kita akan pilih. Nah, diameter juga kita akan coba random between juga antara 20 sampai 30 ya, kita akan seperti ini. Ini nih. Oke. Nah, misal kita punya data seperti ini, lalu kita save. Jadi untuk save-nya kita harus menyimpannya dalam format CSV. Jadi yang paling umum saya gunakan, paling sering saya gunakan adalah save dengan menggunakan format CSV. Jadi untuk R ini memang format Excel itu tidak bisa, jadi yang bisa dibaca itu hanyalah format CSV dan juga TXT. Misal kita simpan dulu di folder yang sudah kita set tadi, sudah kita create tadi di belajar ini, lalu kita kasih nama data akasia gitu, lalu kita save dengan format CSV seperti ini, lalu kita klik save. Nanti otomatis di bagian folder yang sudah kita bikin tadi akan ada data CSV formatnya, format Excel, separated value file. Nah, untuk itu kita akan mencoba memanggil datanya. Jadi ketika kita sudah punya datanya, lalu kita sudah set working directory kita di folder belajar R tadi, kita bisa memanggil datanya dengan ketik read. Karena tadi formatnya CSV, kita klik CSV, lalu kita panggil datanya. Nama datanya tadi adalah data
Jadi harus benar penulisannya. Tadi data Acacia data Acacia lalu .csv seperti ini, lalu kita klik command enter. Nah, ini datanya akan kita peroleh di bagian konsol. Sedangkan jika kita ingin memasukkan ke environment yang agar mudah diolah nanti, kita perlu mendefinisikannya. Misal kita definisikan data ini sebagai data Acacia. Begini, kita enter, lalu dia akan muncul informasinya di sini. Ketika di environment kita klik bagian ini, maka kita akan dapatkan data-data yang sudah kita ketik tadi. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menginstal package. Nah, package itu apa? Package itu adalah sesuatu formula yang sudah dikembangkan oleh tim R ataupun developer R yang lain. Jadi sebenarnya kita ready untuk menggunakan, kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun untuk yang paling umum saya gunakan untuk membuat grafik itu saya menggunakan package ggplot2. Jadi kita bisa klik di sini install, lalu kita tulis saja, misal package-nya ggplot2. Nah, ini sudah muncul, kita klik aja lalu klik install. Otomatis dia akan running, tunggu hingga selesai. Kita tunggu hingga selesai prosesnya. Setelah kita sudah selesai menginstal package-nya, maka biasanya akan diakhiri dengan tanda tutup kurung sudut seperti ini. Dan untuk mengaktifkan package yang sudah kita install tadi, kita perlu, jika kita ingin menggunakan ya, kita perlu memanggilnya dulu. Misal kita ketik library seperti ini, lalu kita panggil package yang sudah kita install tadi, ggplot2, lalu klik Ctrl Enter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tulisan di bagian konsol seperti ini, otomatis package ggplot2 sudah siap untuk kita gunakan. Untuk mengetahui sebenarnya package ggplot2 itu apa, kita bisa menggunakan menu help di sini, atau kalau tidak kita bisa juga ketik tanda tanya begini, lalu kita ketik package-nya atau informasi yang kita butuhkan. Misal ggplot2, kita komen Ctrl Enter. Dia akan muncul di sini apa itu ggplot2 dan informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan, deskripsinya. Lalu ada juga di sini link untuk mengakses beberapa informasi mengenai ggplot2 ini. Jadi itu yang bisa saya bagikan pada video kedua ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.